Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom saudaraku, puji Tuhan di pagi ini boleh bersama saya kembali dengan Pendeta Stefit Munese dalam pembahasan Renungan Pagi tanggal 21 September yang berjudul namanya adalah Perlindunganku. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menjadi bahagian kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan di pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam kitab Amsal 18 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat." Penjelasan: kota-kota perlindungan yang telah ditetapkan bagi umat Allah pada zaman dulu adalah suatu lambang dari perlindungan yang disediakan di dalam Kristus. Juru selamat yang penuh rahmat yang sama yang telah menetapkan kota-kota perlindungan yang sementara itu oleh menumpahkan darahnya sendiri telah menyediakan bagi pelanggar-pelanggar hukum Allah satu tempat berlindung yang pasti, ke kota mana mereka bisa melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kematian yang kedua. Tidak ada kuasa yang dapat merebut dari tangannya jiwa-jiwa yang telah pergi kepadanya untuk memperoleh keampunan. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 127. Setan berupaya untuk membawa kita ke dalam pencobaan agar kejahatan tabiat kita dapat dinyatakan di hadapan manusia dan malaikat-malaikat, sehingga ia dapat menuntut kita sebagai miliknya. Musuh itu membawa kita ke dalam dosa, lalu ia mendakwa kita di hadapan segenap isi surga sebagai yang tidak layak terhadap kasih Allah. Allah di dalam kasih-Nya yang besar tengah berupaya mengembangkan di dalam diri kita kasih karunia Roh-Nya yang berharga. Dia izinkan kita menghadapi rintangan, penganiayaan, dan kesukaran bukan sebagai suatu kutuk, tetapi sebagai berkat terbesar dari kehidupan kita. Setiap pencobaan yang dilawan, setiap penderitaan yang ditanggung dengan berani, memberikan pengalaman baru kepada kita dan memajukan kita dalam pekerjaan membangun tabiat. Orang yang melalui kuasa ilahi melawan pencobaan, menyatakan ke dunia dan segenap isi surga ketepat gunaan kasih karunia Kristus. Satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Karena sifat mementingkan diri yang ada di dalam hati kitalah pencobaan berkuasa atas kita. Tetapi apabila kita melihat kasih Allah yang besar, sifat mementingkan diri tampak kepada kita dalam sifatnya yang mengerikan dan menjijikan, dan kita ingin supaya itu dibuangkan dari dalam jiwa. Khotbah di atas bukit halaman 132 sampai 134. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan di pagi ini. Kami bersyukur oleh karena Engkau adalah Allah perlindungan kami. Biarlah Tuhan dari semua yang Engkau buat bagi kami semua, lewat Engkau telah mati di atas kayu salib,
mencurahkan darah-Mu lewat kematian, itu menandakan Engkau adalah Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, itu boleh menjadi satu berkat, bukan hanya saat ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi. Shalom.